Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam video ini untuk mengerjakan salah satu tugas akhir mata kuliah studi kelayakan bisnis yang berjudul Pengembangan Bisnis Outsourcing pada Amerta Jasa Sejahtera. Selanjutnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama ada Adam Kurnia, kemudian Erika Angelin, Ilzatio Febiansyah, Muhammad Ramdan, dan saya sendiri, Sofi Rahayu. Selanjutnya kita mulai aja ke pembahasannya. Yang pertama, jadi kita di sini akan meneliti Amerta Jasa Sejahtera. Jadi Amerta Jasa Sejahtera ini adalah sebuah usaha yang bergerak sebagai provider atau pihak kedua yang sering disebut juga sebagai outsourcing, yang lebih berfokus sebagai penyedia tenaga kerja khusus di bidang housekeeping, hotel, dan villa. Amerta Jasa Sejahtera ini berdiri sejak tanggal 25 Januari 2023. Walaupun dengan usianya yang masih baru, sumber daya manusia di Amerta Jasa Sejahtera ini sudah sangat berpengalaman di bidangnya. Di tengah persaingan usaha outsourcing, saat ini Amerta Jasa Sejahtera memberanikan diri untuk menjadi alternatif bagi setiap orang yang membutuhkan tenaga kerja housekeeping dengan harga yang bersaing dan kualitas pekerjaan yang terjamin. Slide berikutnya ada terkait aspek pemasaran. Segmentasi pasar di sini dibagi menjadi 4 ya teman-teman. Jadi yang pertama ada jenis properti, dibagi 3 ya. Ada villa, hotel, sama apartemen. Nah, villa ini menargetkan pemilik atau pengelola villa yang mengutamakan pelayanan housekeeping premium untuk meningkatkan kualitas pengalaman tamu. Kemudian yang kedua ada hotel, fokus pada manajer hotel yang membutuhkan layanan housekeeping yang efisien dan profesional untuk memastikan kenyamanan tamu dan menjaga standar kebersihan tinggi. Kemudian yang ketiga ada apartemen, menyasar pemilik atau pengelola apartemen yang ingin memberikan layanan housekeeping berkualitas kepada penghuninya untuk meningkatkan nilai properti dan kepuasan penghuni. Kemudian yang kedua ada segmentasi pasar berdasarkan tingkat layanan. Nah, ini dibagi 3. Yang pertama ada layanan premium. Layanan premium ini menargetkan pelanggan yang menginginkan layanan housekeeping dengan fitur khusus seperti pembersihan mendalam, perawatan linen berkualitas tinggi, dan layanan tambahan premium. Kemudian selanjutnya ada layanan standar, yaitu menyasar segmen yang membutuhkan layanan housekeeping rutin dan efisien tanpa fitur tambahan yang sangat mewah ya. Jadi berbeda kayak tadi kan premium, sekarang standar gitu ya, yang standar-standar aja. Kemudian terakhir ada layanan personalisasi, jadi fokus pada pelanggan yang menginginkan layanan housekeeping yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik mereka. Kemudian yang ketiga ada segmentasi pasar berdasarkan lokasi geografis. Nah, ini terbagi menjadi 2, teman-teman. Yang pertama ada wilayah spesifik, yaitu menargetkan pasar di area geografis tertentu, terutama yang memiliki permintaan tinggi akan layanan housekeeping di villa, hotel, dan apartemen. Kemudian yang kedua ada area wisata, yaitu memusatkan perhatian pada daerah wisata yang sering dikunjungi, di mana permintaan akan layanan housekeeping ini mungkin lebih tinggi ya, karena di area wisata gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir ada berdasarkan ukuran bisnis. Di sini terbagi menjadi 2, bisnis kecil dan bisnis besar. Nah, bisnis kecil ini menyasar pemilik atau pengelola bisnis kecil seperti villa dan apartemen skala kecil yang memerlukan layanan housekeeping terpercaya. Jadi bisa ke Amerta. Nah, kemudian yang kedua, ada bisnis besar. Ini fokusnya itu pada hotel atau apartemen dengan skala besar yang membutuhkan solusi housekeeping yang dapat diandalkan dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan besar mereka. Dari strategi pemasaran ini sendiri, untuk meningkatkan daya tarik konsumen, Amerta mengadopsi strategi pemasaran yang berfokus pada kehadiran yang kuat di media sosial. Amerta memahami betapa pentingnya platform seperti Instagram, Facebook, yang utama juga TikTok, dalam menciptakan hubungan yang aktif dengan konsumen potensial. Dengan menyajikan konten yang kreatif yang menyoroti keahlian tim housekeeping Amerta, testimoni pelanggan yang memuji layanan Amerta, dan penawaran khusus yang eksklusif untuk pengikut di media sosial itu sendiri. Amerta Jasa Sejahtera bertujuan untuk membangun komunitas online yang berinteraksi secara positif dan terus-menerus memperluas jangkauan brand Amerta itu sendiri. Sementara itu, dalam rangka meningkatkan kerjasama dengan hotel atau villa maupun apartemen, Amerta akan mengambil inisiatif dengan mengajukan proposal kerjasama yang menarik. Kemudian di sini
ada pengembangan bisnis Amerta Jasa Sejahtera yang melihat peluang yang menjanjikan dalam memperluas kerjasama dengan hotel atau villa sebagai langkah strategis untuk mengukuhkan posisinya di pasar housekeeping. Dengan memperluas jangkauan ke sektor perhotelan, Amerta tidak hanya berfokus pada penyediaan layanan housekeeping yang berkualitas tinggi, tetapi juga menawarkan solusi terpadu yang mencakup pemeliharaan dan peningkatan pengalaman. Kolaborasi yang erat dengan hotel dan villa maupun apartemen memungkinkan Amerta untuk memberikan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan yang unik setiap propertinya, memastikan standar kebersihan yang konsisten dan pelayanan yang memuaskan. Kemudian di sini ada analisis kerjasama dengan Cottonwood. Kerjasama antara Amerta dan Cottonwood telah berhasil berjalan selama kurang lebih 1 tahun, menciptakan fondasi yang kokoh dalam penyediaan layanan housekeeping yang berkualitas. Dalam periode ini, Amerta telah teliti dan konsisten memenuhi kebutuhan dan standar tinggi yang ditetapkan oleh Cottonwood, membangun kepercayaan dan kepuasan yang konsisten dari pihak mitra bisnis. Dengan pendekatan berfokus pada pelayanan yang efektif dan profesional, Amerta mampu memberikan nilai tambah yang signifikan bagi Cottonwood itu sendiri, mengoptimalkan kebersihan dan kenyamanan di lingkungan mereka. Kemudian sebagai bentuk komitmen jangka panjang, Amerta dan Cottonwood kini berencana untuk melakukan perpanjang kontrak pada bulan Februari mendatang. Kedua belah pihak optimis bahwa perpanjangan ini akan memberikan kesempatan untuk lebih meningkatkan kolaborasi, menghadirkan inovasi baru, dan mengakomodasi kebutuhan berkembang dari Cottonwood. Perpanjangan kontrak ini mencerminkan keberhasilan kerjasama yang terjalin dan menandakan keyakinan bersama bahwa Amerta adalah mitra yang dapat diandalkan dan berkomitmen untuk memenuhi harapan serta ekspektasi tinggi dari Cottonwood itu sendiri. Lokasi kantor Amerta Jasa Sejahtera berlokasi di Jalan Ciwastra, Kaji Mekar, Kecamatan Buah Batu, Kelurahan Bagasari. Ini merupakan alamat kantor sementara karena di Amerta sendiri memiliki target di awal tahun 2024 akan membuat CP dan setelah resmi berbadan hukum akan memindahkan kantornya ke pusat kota guna memudahkan customer atau user atau calon customer untuk lebih mudah mengakses ke Amerta. Lalu ada aspek organisasi dan manajemen. Untuk struktur organisasi yaitu ada owner, Ramdan, yaitu saya sendiri. Lalu ada accounting, Mita, marketing Rian, lalu ada leader lapangan Azhar, Indra, dan Irfandi. Untuk tugas leader lapangan sendiri yaitu yang pertama memastikan seluruh karyawan bekerja dengan baik, membuat laporan untuk di lapangan lalu diserahkan ke owner. Lalu ada job description dan job specification. Di sini owner bertugas mengatur jalannya perusahaan dan menerima laporan-laporan dari leader lapangan. Accounting bertugas mengatur pembukuan dan laporan keuangan dan mencatat setiap pembelian inventory perusahaan. Lalu ada marketing bertugas untuk membuat iklan dan promosi untuk memperluas market Amerta dan memperbesar peluang kerjasama dengan pihak lain. Leader bertugas mengontrol ke lapangan pekerjaan karyawan lalu membuat laporan untuk diserahkan ke owner. Poin selanjutnya, analisis kelayakan keuangan. Setelah melakukan analisis mendalam dan perhitungan yang cermat, kami menyimpulkan bahwa Amerta Jasa Sejahtera dapat dengan yakin dianggap sebagai bisnis yang layak untuk dipertimbangkan. Kesimpulan ini didasarkan pada stabilitas laba bersih selama 3 bulan terakhir, yang mencerminkan konsistensi kinerja keuangan dalam perusahaan. Laba bersih yang stabil selama periode tersebut menandakan kemampuan Amerta Jasa Sejahtera untuk mengelola aspek keuangan dan operasionalnya dengan efisien. Stabilitas ini bukan hanya mencerminkan keseimbangan keuangan, tetapi juga memberikan indikasi tentang ketahanan perusahaan terhadap fluktuasi pasar dan perubahan kondisi ekonomi. Oke teman-teman, sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.